dalam catatan untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan. Ini terima awal 600.000. 600 Ya. terima. Nah, poin lainnya apakah mungkin bisa disampaikan sekaligus pas di lapangan terkait dengan BLT atau memang dari tupoksinya dinas sosial bisa? Jadi BLT yang berhak mendapatkan BLT pertama ada 2. Ya. Ada yang mereka yang namanya langsung tercatat di data data sosial Ya. DTSK, data sosial kesejahteraan masyarakat yang ada di kementerian. Ya. Yang kita Kabupaten Ngada ada 15.000 KK, Ya. ada 64.000 jiwa lebih. Data itu yang dikirim dan sebagian data yang diusulkan oleh kabupaten. Itu data yang diusulkan oleh kabupaten. Dari data yang sudah ada di dinas sosial saat ini, apakah jangkauan datanya akurasinya memang sudah tepat ataukah memang masih harus ada tahapan verifikasi dan lain-lain? Masih ada tahapan verifikasi karena contoh ada pendobelan IHA. Ya. Yang ada pendobelan hanya boleh diambil 1. Ya. Yang sudah meninggal, yang berhak mengusulkan pergantian itu rekomendasi bersama desa dan BPD hanya boleh diisi dari nama yang ada dalam kartu keluarga. Ya. Yang ketiga, ada beberapa catatan ada yang pindah seperti ke Kalimantan bekerja. Mereka itu bisa dapat sepanjang yang ditinggalkan oleh keluarga, misalnya ada anak, ada keluarganya, ada adik kakak yang masih ada, tapi harus punya kartu keluarga. Nah, dari tahapan kita masuk tahap apa sekarang untuk BLT? 1 atau 2 atau apa ini? Kalau ini sudah tahap yang oleh pos, ini tahap yang kedua. Tapi tahap 1 tahap yang diberikan yang namanya terdaftar melalui data sosial kesejahteraan masyarakat. Itu yang tanggal 20 yang dibayarkan pada tanggal 4 Mei, tapi itu datanya data yang lebih dulu yang sudah ada di kementerian. Kalau ini data yang sekarang, data yang ada yang kita usulkan baru. Yang kita dari kabupaten usulkan. Kurang lebih besarannya bisa disampaikan berapa untuk BLT, berapa BST mungkin bisa disampaikan? 600.000. Total pagu ya untuk Ngada? Untuk Ngada itu mesti di pos. Di pos ya? Ya di pos. Untuk BLT di tupoksi Bapak? Semua di pos semua. Semua pos semua ya? Semua pos. Tidak ada pembayaran yang melalui dinas. Oke. Saya ingin Bapak Kadis untuk menjawab juga fakta lapangan yang kita tadi berhasil mewawancari warga. Begini. Pada tanggal beberapa hari sebelumnya ada warga yang di Were itu diumumkan mereka punya nama masuk list untuk menerima jatah BST maupun BLT. Gitu. Lalu beberapa hari berikutnya nama itu hilang dan warga tidak tahu alasannya apa ini, mengapa alasan apa sehingga hilang gitu. Mungkin bisa dijelaskan apakah ini bisa direview kembali karena menurut pengakuan warga ini keluarga tidak mampu semua, ini ada apa sehingga hilang gitu. Mungkin ada argumentasi tertentu dari dinas. Jadi begini, pada prinsipnya nama yang dikirim kita menindaklanjuti nama yang dikirim. Ya. Yang berhak melakukan itu pertama pedomannya kena nama yang dikirim, nama-nama itu yang kita harus seleksi, yang bersama pos kita lihat dulu. Kalau ada keberatan dari masyarakat, kami punya kewajiban itu harus menyampaikan kepada pusat. Dinas tidak punya kewenangan untuk melakukan penggusuran atau pergantian bertentangan dengan regulasi yang ada. Jadi kita hanya sifatnya kali ini sifatnya jelas kita dengan PT Pos mendampingi PT Pos. Ini Pak. Kami hanya melakukan pendampingan PT Pos untuk supaya melancarkan kegiatan di bawah. Kalau ada persoalan-persoalan, masyarakat berhak menyampaikan ke dinas untuk dinas tindak lanjuti ke kementerian. Contoh misalnya ada pergantian atau nama-nama itu harus dibuat dengan musyawarah desa bersama kepala desa dan BPD. Seperti itu. Nah, Pak, menyangkut kehilangan nama ini, apakah ini punya kaitan langsung dengan database yang di-input ke pusat ataukah standarisasi yang dipakai data saat ini katanya dari data tahun 2015? Bukan data up to date yang juga sudah terkoreksi per hari ini misalnya, per bulan lalu misalnya. Terima kasih. Kalau yang itu, ini data hasil sensus ekonomi. Data hasil sensus ekonomi tahun 2015 yang terdata di kementerian. Sementara kita sendiri belum pernah melakukan secara menyeluruh kabupaten, kita belum pernah melakukan data seperti statistik, melakukan pendataan baru. Kita hanya sifatnya mendapat informasi tentang kaitannya dengan pendataan, sifatnya di desa sewaktu-waktu. Minta maaf, kita belum pernah melakukan pendataan data baru. Itu. Jadi kita yang kirim nih selama ini data di kementerian tuh data dari tahun 2015 hasil sensus ekonomi desa. Berarti Bapak Kadis bisa sepakat bahwa ada margin error dari data itu ya? Karena kita lihat ini ada perangkat desa yang tahun 2015 masih warga biasa,
lalu 2016 adalah perangkat desa, lalu hari ini mereka juga menerima terdetek. Oke. Data yang dikirim yang dikembalikan dari pusat tidak dicantumkan bahwa ini perangkat desa, ini tidak ada. Jadi dalam perjalanan 2015 sampai 2020 ada yang diangkat sebagai pegawai negeri. Ya. Karena mereka sudah diangkat sebagai pegawai negeri, jelas itu tidak boleh. Ya. Yang mereka sudah diangkat sebagai perangkat desa, jelas itu tidak boleh. Artinya kalau hari ini ada perangkat desa terdetek namanya, kira-kira bagaimana? Kalau hari ini ada perangkat desa yang sudah ada namanya dan dia sudah pernah terima tunjangan, jelas dia tidak boleh. Berarti dihapus ya? Dia dihapus. Itu kemarin saya sendiri tanya langsung ke kementerian, itu tidak boleh. Lalu dalam strategi up to date data misalnya Pak, kira-kira apa konsep daerah? Karena kita lihat apa database yang dipakai saat ini adalah data 2015. Mungkin ada konsep atau pendapat daerah kira-kira sehingga tayangan kita ini bisa mengabarkan ke pusat. Kabupaten Ngada punya pengajuan konsep kurang lebih untuk up to date data supaya tepat sasaran. Jadi prinsipnya begini, ada hal-hal yang kewenangan bupati yang harus menyampaikan, tapi masyarakat kita imbau pada saat pendataan sensus statistik kali ini, masyarakat jelas-jelas harus mesti melakukan pendataan. Sehingga data itu bisa menjadi data dasar buat kita. Yang jadi persoalan sekarang, masyarakat banyak yang tidak punya KTP dan tidak punya kartu keluarga. Ini kita mengalami kesulitan. Contoh ada yang bilang, ini orangnya sudah mati, kenapa masih muncul lagi? Di pusat tidak pernah tahu itu. Kapan kita memberikan laporan kepada pemerintah, desa, kepada bupati, kepada pusat, bahwa ada kematian, ada akte kematian, itu persyaratan mutlak. Terjadi persoalan seperti ini karena ada bantuan. Andai kan bantuan tidak ada, pasti masalah ini tidak pernah akan muncul. Tapi ini tugasnya pemerintah untuk menerima semua laporan, untuk menerima semua masukan, untuk harus diperbaiki. Bahwa ada kesalahan, ya. Karena bagaimanapun pekerjaan seperti ini yang begini banyak, untuk bilang kita mencapai kesempurnaan saya kira agak susah. Tapi perbaikan dan masukan itu penting, karena tanpa masukan, tanpa kritikan, tanpa atau mas dari semua komponen, kita tidak mungkin bisa lakukan perbaikan. Nah pemirsa, terima kasih Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada, Pak Giani. Nah kurang lebih ini penjelasan dari pemerintah daerah, khususnya dari Tupoksi Dinas Sosial Bapak Vianney Jone. Selanjutnya kita akan terus mengabarkan apa kira-kira tanggapan Bupati Ngada terkait sejumlah catatan penting yang ada di Kabupaten Ngada, BST, BLT dan lain-lainnya dalam kaitan dengan wabah masif corona. Kita mengagendakan untuk interview Pak Bupati Ngada. Terima kasih Pak. Satu doang dari satu warga desa, jadi ada yang dua ini foto yang mengikuti tentang dia punya data tidak ini tayang. Jadi saya semua live kesini live sini. Ya, para pemirsa, Anda yang menyaksikan live hari ini, saya Aurelius Do saat ini bersama dengan teman-teman kru pers di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedang berada di depan kantor Camat Golewa Kabupaten Ngada. Nah, kita menyaksikan warga yang berkumpul di sini adalah warga dari berbagai desa di Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, Pulau Flores. Kita akan mengikuti proses pembacaan list nama warga yang menerima BST dan seterusnya. Memang kita mendapat catatan tadi ada warga yang sudah terdata namanya lalu tidak muncul pada hari-hari berikutnya. Kurang lebih penjelasan ini sudah disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa database yang dipakai saat ini adalah data sensus ekonomi tahun 2015. Kita akan terus mengabarkan poin-poin penting Kabupaten Ngada terkait dengan realisasi BST dan BLT dan seterusnya. Saya bersama teman-teman pers selalu up to date dari lapangan. Nah pemirsa, di belakang saya adalah warga Kabupaten Ngada yang sudah bicara ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada, Pak Vianney Jone. Inilah warga yang tanggung jawab mutlak kepada saya.
Jadi kalau ada kesalahan, ada kekurangan, sebagai kita pakai pengarah. Jangan kita membuat penafsiran yang lain. Bisa, eko ko kita bunuh si polo, pakai pengarah, kita maka persoalan kita pasti bisa kita atasi. Yang pertama, yang kedua, pemerintah juga punya kekurangan. Pemerintah juga manusia biasa yang perlu ada kritikan, ada masukan. Jadi makanya ini hari saya mau sampaikan kepada masuk kita semua. Sebentar teman-teman dari PT Pos akan melakukan pembayaran. Yang pertama, orang yang sudah mati bisa diusul lagi kecuali nama yang ada dalam kartu keluarga. Tidak boleh nama yang ada di luar kartu keluarga. Kepala desa keluarkan rekomendasi mengetahui camat, tapi desa sepakat bersama-sama dengan BPD. Ya, tidak boleh ada pendobelan. Tidak boleh ada pendobelan. Hanya boleh ada satu nama. Desa, kelurahan, silakan mengusulkan nama baru, tapi melalui musyawarah desa. Ya, melalui musyawarah desa. Yang ketiga, perangkat tidak boleh. Ini saya sampaikan, saya luruskan. Kalau kemarin kita masih ada simpang siur, setelah kami konfirmasi lagi ke kementerian, perangkat desa tidak boleh. Ini yang sebenarnya. Guru-guru yang dibiayai oleh komite akibat karena sekolah tidak bisa berjalan, maka pemerintah membantu. Ada banyak hal dan tidak semua mesti saya sampaikan, hanya hal-hal yang sifatnya ini saya harus sampaikan. Jadi saya minta sekali lagi, kita semua yang ada di sini dan seluruh masyarakat wajib pegang administrasi kependudukan. Ada dua hal, kartu keluarga dan kartu penduduk. Banyak orang miskin, ya. Banyak orang susah, ya. Tapi berhubungan dengan administrasi pemerintahan, dua syarat itu mutlak wajibnya. Jadi jangan sampai kita nakatiana, sekarang dia naik. Oh, saya kartu keluarga tidak ada, saya kartu penduduk tidak ada. Karena sih, ya, siapa yang salah? Terakhir, mau mendesok pemerintah semua yang salah. Tidak apa-apa, memang tugas kami. Tolong dengan pemerintah desa dan kelurahan ada selalu komunikasi. Baik sekali-sekali zeta kantor tahu apa? Oh, ini kepala desa begini-begini, ini perangkat begini-begini. Jangan deh, yang mengatakan untuk kita. Yang berikut Bapak Ibu sekalian saya mau kasih tahu, Dinas Sosial dan PT Pos harus melakukan pemandangan data antara data BNBA, data DTKS dan non-DTKS yang dikeluarkan dengan berita acara. Dan itu urusannya kami. Berita acara data itu saya yang menandatangani atas nama pemerintah Kabupaten Ngada. Yang kedua, apabila terdapat perbedaan nama dan jumlah penerima bansos tunai, maka Dinas Sosial wajib melaporkan dengan bersurat ke Direktur Pemberdayaan Rakyat Miskin Kementerian Sosial untuk diperbaiki. Tapi desa harus dengan berita acara. Yang ketiga, jadwal penyaluran bansos tunai dan titik-titik penyaluran di wilayah Kabupaten Ngada disiapkan oleh PT Pos Indonesia dan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan. Sifatnya teknis, itu tugasnya pos. Tapi sifatnya mengatur masyarakat, menyampaikan informasi masyarakat, kami pun kewajiban. Rekapitulasi data tidak tersalurkan beserta alasannya. Jadi ada data yang tidak tersalurkan, harus dibuat dengan data rekapan dan berita acara, disampaikan kepada Dinas tindak lanjuti ke Jakarta. Pendampingan penyaluran bansos tunai oleh TKSK dan pendampingan PKH. Kita tenaga terbatas, jadi saya minta kita semua dengar baik-baik supaya Vato Wali. Yang berikut, TKSK kecamatan dalam pendampingan penyaluran bansos di 12 kecamatan dan PKH harus rekapitulasi data KPM penerima bansos tunai yang tidak layak menerima adalah data ganda, kakak tidak ditemukan, pindah daerah lain,
PNS, TNI Polri, KPM PKH, KPM Sembako, dan lain-lain. Itu ada format usulan dari kementerian yang akan kami lakukan untuk dikirim ke pusat. Bapak Ibu jangan sampai di sini ada yang terima PKH, nore memang. Yang terima sembako, nore memang. Supaya yang ada pensiun juga PNS, nore memang. Supaya kita jangan bikin masalah di kemudian hari. Surat usulan pengganti dari Kepala Desa Lurah dengan lampiran usulan nama-nama pengganti KPM Bansos sesuai dengan format usulan disepakati desa dengan BPD terkait. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini sudah, tapi kita terima kasih dulu kepada Bapak Presiden dan DPR Pusat yang mengeluarkan kebijakan tentang ini. Sebab COVID-nya betul kita tengah tua tema tadi. Ya, salib yang harus kita pikul. Ya. Kita bersyukur bahwa pemerintah, kalau pemerintah tidak bisa bantu, kita tidak kemaktan. Ya. Kerja kita tetap kerja, hindari keributan di desa, semua persoalan bisa selesai. Provinsi kita terima kasih dan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur bersama DPR Provinsi, karena setelah ini baru Provinsi turun. Ya. Setelah ini baru Provinsi turun. Terima kasih kepada Bapak Bupati sudah memberikan penugasan kepada Dinas Sosial untuk bersama PDSPON melakukan pendataan bahwa dalam perjalanan kita masih ada kekurangan, kita masih manusiawi sekali. Tapi itu tidak boleh ada sesuatu dan sudah kepoliso menjadi sebenarnya oke. Lalu ada kusur kenapa harus ada orang lain yang lihat. Kalau saya lihat sendiri tidak bisa. Karena apapun dia bagi kami juga manusia sama seperti kami. Terkait dengan bantuan, kenapa kabupaten belum turun? Tunggu pusat turun, provinsi turun, baru kabupaten. Dan yang terakhir, desa punya tugas untuk menyisiri yang tersisa. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sudah. Terima kasih. Ini ada Bapak dari DPR Pusat, DPR Provinsi Bapak Gonzalo, karena Bapak ini dari Komisi 5 yang membidangi sosial. Jadi kita berhubungan dengan dinas sosial provinsi, itu ada Bapak Gonzalo yang selalu membantu kita dapat bantuan. Terima kasih kepada rekan-rekan di sini, ada rekan pers, ada Bapak Aurelius, ada Bapak Safir. Kalau saya tidak pernah mulai dari muda mulai baru saja, saya tidak pernah melihat mereka ini sebagai lawan atau tidak, dan saya tidak pernah takut, tapi mereka punya kewajiban untuk memberikan kritik dan masukan kepada kita. Ada yang kurang, tolong diberitahu. Karena kita pun kemampuan tidak mungkin bisa menyerap semua aspirasi yang ada di bawah. Saya kira itu sudah. Di Boso setelah ini kita bagi dua tempat, di sini dengan di kantor pos. Tapi jangan berdesak-desakan. Hari ini harus selesai. Begitu kami di Penjara, satu hari itu 1.200 orang. Dari sampai jam 9, itu di desa Pape dan Boronale itu sampai jam 10 malam. Tapi selesai. Itu saya takut. Lawan tak Allah tidak. Yang kedua saya kalau Muhammad mau itu tahu ini, baku jangan lagi. Baik, terima kasih. Pada kali ini saya bersama dengan Bapak Mundus yang berkomplain karena pada kemarin tanggal 12 itu Kepala Desa sempat membacakan nama sebagai penerima BST. Namun semalam pemberitaan dari Kepala Desa tidak membacakan nama. Atas nama ini Maria Soli. Saya sebagai suami, karena ibunya ada masalah di rumah, ada sakit, maka lakinya, suaminya datang ke sini kantor camat untuk tanya apakah tanggal 12 Mei nama itu kan sudah terbaca, namun semalam tidak baca nama lagi. Itu kami datang sini tanya apa nama terhapus atau tidak tercover situ, itu kami datang tanya. Terima kasih. Atau bisa ada kelompok kedua, itu kami tanya tentang itu juga. Terima kasih.
Untuk matangin saja. Nama. Nama. Hari malam tidak baca nama. Oh, nanti coba konfirmasi dengan pos ya. Akhirnya kami Coba konfirmasi dengan pos. Coba konfirmasi dengan pos. Tapi begini, ini tadi saya kasih tahu. Ada dua kemungkinan. Tapi kalau sudah nama sudah ada, tidak mungkin tidak bayar. Tidak mungkin tidak bayar. Itu pasti dibayar. Hanya nanti coba kita konfirmasi. Nanti kita konfirmasi dengan pos. Bayar. Ada yang tanya sedikit. Katanya nama pertama sudah dibacakan, tapi tiba-tiba nama muncul kedua, namanya tidak ada, tidak baca. Tapi nanti coba cek lagi, ya, cek lagi. Tapi semua pasti dapat, tidak mungkin tidak dapat. Kalau namanya sudah terdaftar pasti dapat. Itu bukan hanya terjadi di sini, ada beberapa tempat. Kita akan lihat lagi kembali, ya. Ya, nanti pokoknya kami tadi malam begini Pak, kami rasa kan Bapak Desa bacakan, sebetulnya baca semua, bila ini kami baca nama-nama itu ke sana semua. Nanti tahap 2, tahap 3 itu nanti kami dan saya omong. Ternyata tidak daftar nama, maka kami... Jadi begini, tenang, selalu kita ada komunikasi. Kalau misalnya rasa kurang, jangan bilang tanya kepala desa, kalau tidak jelas, langsung datang ke kantor untuk tanya. Supaya kita tidak, ke kantor dinas. Pos punya tugas untuk melakukan pembayaran. Soal data nama, nanti berurusan dengan kami. Ya, oke, begitu. Tapi sebetulnya kami saya tidak Ya, nanti kita cek dulu nama. Setelah selesai, ide siapa? Organisasi nanti coba cek ke Bapak Desa. Tapi nama itu tetap ada, tidak mungkin hilang. Tanggal 12 Mei kan ada semalam, ada nama semua. Oh, ya waktu itu untuk tahap yang ini memang ada nama yang kami kirim, tapi belum keluar. Mungkin pos itu bertahap, Mak. Yang dibaca pos bertahap. Ada nama yang sudah kami kirim ke desa, semua sudah ada berapa puluh orang. Tapi yang dibayar ini tidak semua. Nanti ada tanggal 22, ada tanggal 25. Itu jelas itu seperti itu. Ya, boleh. Mana aja? Ganggu. Atas pembunuhan.
depan sudah masih mas ya? Masih tidak? Lurus sebelah sini dia masuk ke dalam. Wale. Kayaknya kalau dia pindah sana. Kita kita sejauh dia. Ayo masalah sana kok. Kita tinggal ulang dulu. Hari sebentar hari naik kira tahu. Ada Pak. Saya sekarang kalau bisa kita mau masker yang ada di kantor saya kasih. Hari pagi ke Makassar. Nanti semua terima uang, ganti tolong ya aturan. Hah? Mari sudah, yang tadi nomor 1. Dari nomor saya tidak 082 Kakak, 082 gencar nih hari 082 247 ya. 455 455 707 itu WA ya. Tempat ini Sudah ini. Oh, nega? Nega. Salah deh. Ya. Saya mau meluncur ke Cirebon. Oke. Kita ke sana, Sob. Kemana? Iya lah. Macam harus ngomong sesuatu tuh. Terus apa? Cepat-cepat masuk. Enak berapa? Bicara juga itu. Belum.